Oke, selamat malam semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, teman-teman? Sudah. Sudah, Oke. Kak. Sudah. Ya, terima kasih. Jadi, selamat bergabung ya di kelas pre-kelasnya Pejuang Apoteker. Jadi, ini adalah platform untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan diri di ujian seleksi masuk apoteker. Nah, di sini sebelum masuk ke topik ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi teman-teman saudara yang merayakan. Oke. Ini di-record oleh host ya, oleh saya sendiri. Jadi saya tidak bisa, di sini dia minta recording ya. Nanti akan di-share ya oleh tim, nanti akan diberikan link-nya. Oke, jadi sebelum ke topik, saya sedikit promosi dulu ya, bahwa di kelas Pejuang Apoteker ini sedang ada buka kelas untuk Mei, di mana kelas pertamanya itu akan diadakan di hari Jumat ya, tanggal 5. Dan ini ada sekitar 13 pertemuan dan untuk biayanya adalah 130.000. Nah, nanti di sini sudah ada materi OSCE juga. Jadi ada beberapa kampus yang mengadakan ya seleksi masuk apotekernya itu ujian praktik seperti itu. Dan di sini nanti ada satu pertemuan kita akan simulasi OSCE. OSCE itu seperti ujian praktik kefarmasian ya. Jadi ada di pelayanan, distribusi, di produksi obat, seperti itu. Dan di sini juga ada 2 kali tryout. Dan untuk teman-teman yang ingin join, link-nya ada di deskripsi bio Instagram Pejuang Apoteker ya. Dan di sini kalau misalnya mau join, kita juga selain bahas soal dan materi, dari itu apabila ingin diskusi soal, boleh ya untuk tanya ke kakak tutornya. Oke. Jadi untuk materi hari ini saya akan sharing ya, pastinya ini sudah pernah kalian dapatkan ketika di program studi farmasi, sarjana farmasi, yaitu kita hari ini akan membahas farmakoterapi. Farmakoterapi apa? Diabetes mellitus ya, DM. Jadi diabetes mellitus itu apa? Diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit ya, suatu penyakit di mana kadar glukosa dalam darah itu tinggi gitu. Seharusnya glukosa itu ada di mana? Ada di dalam sel. Nah, diabetes mellitus itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada tipe 1, tipe 2, dan gestasional. Kalau tipe 1, dia mutlak kita berikan apa? Insulin. Seperti itu. Nah, tipe 1 ini biasanya faktor penyebabnya itu bisa autoimun atau tidak diketahui ya, atau bisa juga
genetik diturunkan. Nah, kalau tipe 2 ini terapi obatnya kita bisa kasih yang oral dan kita bisa kasih yang injeksi, tergantung dari kondisi klinis pasien. Kapan kita kasih oral, kapan kita rekomendasikan injeksi insulin. Nah, kalau tipe 2 itu kenapa bisa terjadi? Karena biasanya ya faktor gaya hidup, seperti itu. Misalnya pola makan yang tidak teratur, terus, pasiennya mengalami obesitas. Nah, biasanya kalau tipe 2 ini pada umumnya ya terjadi itu di usia-usia 25-an ke atas, seperti itu. Jadi memang dia dipengaruhi oleh pola hidup si pasien. Nah, kalau gestasional berarti ini pasiennya apa? Sedang hamil, gitu. Jadi pasiennya mengalami diabetes mellitus ketika dia hamil pada trimester 2 atau 3. Nah, sebelumnya pasiennya ketika dia belum hamil, kadar gula darahnya baik-baik saja, dia belum terkena diabetes. Jadi ketika dia hamil, memasuki usia kehamilan trimester 2 atau 3, nah di situ terjadi kenaikan kadar gula darah, sehingga pasiennya terdiagnosis DM gestasional, seperti itu. Nah, kalau DM gestasional, kita kasih apa regimen terapinya? Insulin, ya yang paling aman, seperti itu. Jadi pemilihan obat-obat kepada pasien diabetes mellitus ini nanti kita lihat lagi, ini pasiennya DM tipe apa, seperti itu. Kalau tipe 1 mutlak kita kasih insulin. Kalau tipe 2 kita bisa kasih yang oral, kita bisa kasih insulin. Kalau misalnya pasiennya sedang hamil, nah kita kasih lini pertamanya adalah insulin, seperti itu. Nah, selanjutnya, kapan pasiennya dikatakan mengalami diabetes mellitus? Kita lihat dari parameter lab ya, nilai HbA1c. Ini persen ya. Nilai HbA1c-nya itu lebih dari sama dengan 6,5%. HbA1c ini yang paling sensitif seperti itu. Kenapa? Karena di sini kita akan mengukur ya, Hb ini adalah hemoglobin. Jadi hemoglobin yang terikat dengan glukosa di dalam darah. Kan hemoglobin itu adalah bagian dalam darah ya. Nah, ketika diukur nanti hasilnya lebih dari 6,5%, nah itu dikatakan pasiennya sudah mengalami diabetes mellitus. Terus glukosa darah puasanya berapa? Glukosa darah puasanya itu lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Glukosa 2 jam postprandial, berarti 2 jam setelah konsumsi karbohidrat ya, makanan glukosa. Nah, itu lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Nah, itu dikatakan pasiennya menderita diabetes mellitus kalau parameter lab-nya ini sudah memenuhi, seperti itu. Sudah tercapai seperti ini. Dan ini sumbernya diambil dari Perkeni ya, Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan DM tipe 2 di Indonesia yang terbit di tahun 2021. Jadi kalau kita belajar farmakoterapi ini, nah kita carinya itu berdasarkan literatur terlebih dahulu. Nah, karena kita di Indonesia, nah kita pakai pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi resmi yang ada di Indonesia. Nah, di sini karena kita berbicara diabetes mellitus, maka tim menggunakan sumbernya dari Perkeni ya yang di tahun 2021. Nah, selanjutnya udah tahu diabetes mellitus itu apa, ada beberapa tipe, terus parameter lab-nya juga kita sudah tahu. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana memilih regimen terapi pada pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus. Nah, ini adalah algoritma terapi diabetes mellitus tipe 2 ya. Jadi kalau belajar farmakoterapi itu ada yang namanya first line. Jadi obat yang pertama yang kita kasih ke pasien. Nah, di sini untuk DM ketika HbA1c-nya lebih kurang dari 0,5%, HbA1c-nya saat diperiksa lebih besar
dari 7,5%. Nah, first line-nya itu siapa? Metformin. Oke, jadi kalau misalnya ada soal, ya pasiennya didiagnosis DM tipe 2, terus pasiennya belum pernah mengkonsumsi obat sebelumnya, terus misalnya pasiennya mengalami kenaikan berat badan, nah kita kasih obatnya siapa? Metformin. Gitu. Jadi metformin ini adalah lini pertama. Seperti itu. Lalu, kapan kita kasih insulin? Kalau ya nilai HbA1c-nya itu lebih besar dari 9% atau dia sudah mengkonsumsi 2 obat oral tapi belum terkontrol juga, belum turun juga nih nilai HbA1c-nya. Jadi kita bisa kasih insulin, seperti itu. Nah, target dari capaian HbA1c-nya itu berapa? Kurang dari 7%. Seperti itu. Nah, di sini bila HbA1c belum mencapai kurang dari 7% dalam 3 bulan, tambahkan obat kedua. Jadi, misalnya nih, pasiennya ketika diperiksa nilai HbA1c-nya kurang dari 7,5%, kita rekomendasikan ya monoterapi terlebih dahulu. Ya, kita utamakan siapa? Metformin. Seperti itu. Nah, setelah itu, setelah pasiennya konsumsi metformin selama 3 bulan, nah diperiksa lagi nilai HbA1c-nya. Kalau misalnya belum turun, ya belum mencapai kurang dari 7%, maka kita kombinasi dengan 2 obat oral, tapi mekanisme kerjanya itu berbeda. Misalnya metformin dengan sulfonylurea, seperti itu. Nah, pemilihan obat ini nanti disesuaikan dengan kondisi klinis dari pasien, seperti itu. Nah, kalau misalnya udah 2 obat, lalu 3 bulan dikonsumsi oleh pasien dan ternyata nilai HbA1c-nya juga belum turun, belum kurang dari 7%, nah kita bisa kombinasi dengan 3 obat. Seperti itu. Jadi di sini ya disarankan per 3 bulan itu kita kontrol kembali, kita lihat lagi, kita cek nilai dari HbA1c pasien yang mengkonsumsi obat diabetes mellitus. Nah, di sini insulinnya insulin apa yang dipakai? Insulin basal ya. Jadi insulin yang kerja sedang dan panjang seperti itu. Oke, udah tahu algoritma terapinya. Nah, kita masuk ke macam-macam obatnya ya. Jadi di sini obat diabetes mellitus itu ada beberapa golongan. Ada biguanid, contohnya metformin, ada sulfonylurea, misalnya glibenclamid, glimepirid, GLP-1 agonis, ya, glukagon, like peptida 1 agonis, contohnya exenatide, liraglutide, dia akan menstimulasi, mekanisme kerjanya menstimulasi sekresi insulin sama seperti sulfonylurea. Kalau metformin, dia akan menurunkan produksi glukosa hati dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Seperti itu. Lalu ada golongan thiazolidinedione. Contoh obatnya ada pioglitazone, rosiglitazone. Dia akan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. SGLT2 inhibitor. Nah, SGLT2 inhibitor ini kerjanya di mana? Di ginjal. Ya, contoh obatnya empagliflozin. Dia akan menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus distal. Lalu ada DPP4 inhibitor. Inhibitor ini kan artinya apa? Dihambat. Jadi obat sitagliptin dia akan menghambat DPP4. Kenapa dihambat DPP4? Karena DPP4 ini bisa ya mendegradasi yang namanya GLP-1. Seperti itu. Jadi ada obat yang menghambat nih DPP4, contohnya sitagliptin. Terus ada obat alpha glukosidase inhibitor. Mekanisme kerjanya dia menghambat enzim glukosidase. Ini kerjanya di usus ya. Jadi dia menghambat enzim glukosidase. Enzim glukosidase ini nantinya akan memecah ya oligosakarida menjadi glukosa gitu kan. Jadi glukosanya nanti akan didistribusikan melalui pembuluh darah
Nah, supaya tidak terbentuk glukosa, jadi dihambatlah enzimnya. Ya, enzimnya itu adalah glukosidase. Obatnya apa? Akarbol. Ya, jadi di sini dia akan menghambat penyerapan dari glukosa. Dan ingat, untuk minum obat dari diabetes mellitus ini, khusus ya alpha glukosidase inhibitor, dia dikonsumsi atau diminumnya bersamaan dengan suapan makanan. Jadi ketika pasiennya makan pada suapan pertama misalnya, nah itu obatnya bisa langsung dimakan seperti itu. Jadi dia bersama makanan, bersama asupan makanan. Nah, kalau biguanis bagaimana? Metformin punya efek samping ya pada lambung. Nah, sehingga untuk menghindari efek samping tersebut, direkomendasikanlah untuk konsumsi metforminnya setelah makan, seperti itu. Terus ada insulin. Nah, insulin ini dibagi-bagi lagi. Ada analog kerja cepat, analog kerja menengah, dan analog kerja panjang. Analog kerja cepat misalnya lispro, aspart, glulisin, faster, aspart. Nah, ini tuh biasanya untuk mengontrol kadar gula pasien setelah makan. Gitu. Jadi ada namanya insulin prandial. Oke, nah kalau misalnya dia menengah, nah ini adalah insulin basal untuk mengontrol kadar gula darah puasa. Jadi ketika misalnya pasiennya istirahat pada malam hari, nah untuk mengontrol kadar gula darah tersebut, di mana kan kalau istirahat tidak ada asupan makanan ya. Nah untuk mengontrol kadar gula darahnya, maka kita kasih apa? Insulin kerja menengah, kerja panjang, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya dari mekanisme kerja obat untuk pasien diabetes mellitus ini, intinya apa? Insulin, ya kan? Rata-rata adalah insulin untuk meningkatkan sensitivitas insulin, untuk meningkatkan sekresi insulin. Kita tahu ya bahwa insulin diproduksi di sel beta pankreas. Kenapa? Apa sih hubungannya insulin dengan glukosa gitu? Jadi, ibaratnya ini adalah sebuah sel ya. Nah, glukosa kita ini kan beredar ya di darah dan harus masuk ke dalam sel. Nah, agar bisa masuk ke dalam sel, si glukosanya, dia butuh bantuan dari si insulin. Insulin ini kan adalah hormon ya. Jadi misalnya di sini ada reseptor. Nah, nanti insulin akan berikatan pada reseptor yang ada di sel. Nah, ketika nanti insulin berikatan dengan reseptor, nanti dia akan memberikan signaling. Ya, dia akan memberikan perintah seperti itu ya di dalam sel ini. Di mana di dalam sel ini terdapat glukos transporter 4 gitu. Jadi glukos transporter ini fungsinya apa? Fungsinya dia seperti saluran ya, yang nantinya ketika menempel di membran sel, glukosa bisa masuk ke dalam sel. Seperti itu. Jadi, insulin akan berikatan pada reseptor di sel, kemudian ketika sudah berikatan dengan reseptor, terjadi proses signaling, ya, ada perintah seperti itu. Sehingga perintah tersebut apa? Perintah tersebut adalah memindahkan glukos transporter yang ada di sitoplasma. Jadi glukos transporter ini ada di sitoplasma. Oke, nah berpindah kemana? Ke membran sel, gitu. Namanya juga transporter ya, jadi dia sebagai pihak ketiga gitu ya, dia memberikan jalan kepada siapa? Kepada glukosa, supaya bisa masuk ke dalam sel, seperti itu. Dia akan membuka saluran-saluran sehingga glukosa bisa masuk ke dalam sel. Jadi hubungan insulin dengan glukosa itu sangat erat ya. Ada yang bocor ya suaranya. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ringkas, sebenarnya tidak terlalu ribet ya. Intinya apa kalau belajar farmakoterapi,
Jadi kalau misalnya kita belajar farmakoterapi, kita belajar dulu, apa sih penyakitnya, gitu. Nah, udah kita tahu apa penyakitnya, ada berapa tipe nih penyakitnya. Terus untuk menegakkan diagnosis penyakit tersebut, kita harus lihat apa? Nah, kita harus lihat biasanya itu parameter lab. Jadi cari parameter lab yang mendukung diagnosis penyakit tersebut, seperti itu. Seperti ini sekarang diabetes mellitus. Nah, kita belajar apa itu DM, ada berapa tipe diabetes mellitus, terus parameter lab-nya seperti apa. Nah, setelah kita tahu siapa penyakitnya, jadi kita sama seperti kita mau mengenal seseorang, kita harus tahu dulu kan dia siapa ya, seperti itu. Jadi sama seperti penyakit, kita tahu dulu ini penyakitnya apa, seperti itu. Lalu ciri-ciri khasnya itu apa? Nah, kita lihat dari parameter lab. Setelah itu, kita masuk ke algoritma terapinya. Bagaimana nih kita memilih obatnya ketika hasil labnya misalnya bervariasi, misalnya individunya kan beda-beda ya. Misalnya pasiennya dia DM, ternyata dia punya gangguan pada ginjal, kerusakan pada ginjal. Kita lihat nilai GVR-nya, glomerulus filtrate-nya. Kalau misalnya dia udah kurang dari 30, kita nggak boleh kasih metformin, kita kasihnya apa? GLP-1, gitu. Oke, nah kapan kita kasih monoterapi? Oh, kita lihat dari nilai HbA1c-nya, kalau misalnya kurang dari 7,5%. Nah, kapan kita kasih kombinasi? Kalau sudah dikasih monoterapi, ternyata sudah 3 bulan, nilai HbA1c-nya itu nggak turun-turun, tidak mencapai target, kurang dari 7%. Jadi targetnya itu nilai HbA1c-nya adalah kurang dari 7%. Nah, kita kombinasi. Lalu kita evaluasi kembali setelah 3 bulan. Ternyata belum turun juga. Nah, kita kombinasi lagi 3 obat oral misalnya. Kita tunggu lagi 3 bulan, kita evaluasi kembali nilai HbA1c-nya ternyata belum juga turun, belum juga mencapai target kurang dari 7%. Nah, kita bisa tambahkan insulin seperti itu. Oke, nah setelah kita tahu algoritma terapinya, nah kita masuk. Kan kalau kita lihat algoritma terapinya, misalnya teman-teman belum tahu ya, sulfonylurea, penghambat glukosidase alfa, thiazolidinediol. Nah, kita cari sulfonylurea itu obatnya apa aja gitu. Oh iya, ada glibenclamid, glimepirid, Diclajid. Nah, mekanisme kerjanya itu seperti apa? Meningkatkan sekresi insulin. Nah, muncul lagi pertanyaan, loh, meningkatkan sekresi insulin, apa hubungannya insulin dengan glukosa? Karena kan diabetes mellitus kan gimana? Kadar glukosa di dalam darahnya tinggi. Seharusnya glukosanya ada di dalam sel. Nah, kita cari lagi. Oh, ternyata insulin ini ya, dia akan membuka yang namanya transporter, glukos transporter yang ada di sitoplasma sel. Ya, dia akan memberikan signaling, dia akan memberikan signaling yang nanti isi pesannya. Jadi insulin ini berikatan dengan reseptor, ya dia akan memberikan pesan seperti itu. Dia akan memberikan pesan agar glukosa transporter ini yang tadinya di sitoplasma berpindah ke membran gitu. Glukosa transporter ini ya seperti saluran yang nantinya glukosa masuk nih melalui glukosa transporter 4 masuk ke dalam sel seperti itu. Jadi kenali dulu penyakitnya, terus setelah tahu penyakitnya, nah kita lihat obat-obatnya. Setelah itu kita belajar algoritmanya. Seperti itu juga boleh. Atau kita lihat dulu algoritmanya, terus kita cari. Ini obatnya apa-apa aja ya? Kan kita sudah baca ya sebelumnya di algoritmanya. Seperti itu kalau kita belajar farmakoterapi. Oke, untuk materinya sampai di sini. Selanjutnya kita akan bahas soal. Sebelumnya ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita bahas soal? Atau terlalu cepat ya?
Oke, nggak ada ya? Berarti paham ya? Aduh, syukur banget ya pada paham. Oke, kalau gitu kita bahas soal, kita bahasnya. Silahkan teman-teman kerjakan dulu melalui Quizizz. Saya akan share link-nya. Sebentar ya.
Oke, udah banyak yang benar semua ya. Kita akan bahas dan ini adalah soal-soal yang pernah keluar ya di seleksi ujian masuk apoteker dari beberapa kampus. Nah, soal pertama, keadaan di mana berat badan yang berlebihan, obesitas, menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Nah, selama ini mungkin kita sering dengar ya resistensi antibiotik. Nah, sehingga kita harus kasih antibiotik yang berbeda karena pasiennya udah resistensi misalnya terhadap antibiotik beta-laktam. Nah, kita kasihlah antibiotik yang golongan yang berbeda, misalnya kita kasih golongan quinolone, misalnya seperti itu ya, tetapi kita sesuaikan kembali dengan infeksi yang diderita oleh pasien kalau kita berbicara antibiotik. Nah, sekarang adalah resistensi insulin. Nah, tadi kita tahu ya bahwa insulin ini dia bertugas ya memberikan pesan agar si glukos transporter ada di membran sel ya agar glukosanya bisa masuk ke dalam sel. Nah, ini si selnya udah resisten terhadap insulin. Jadi sel tersebut udah tidak bisa lagi gitu ya menerima sinyal pesan dari si insulin. Sehingga apa? Glukosa di dalam darah tetap tinggi, tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, sehingga menimbulkan hiperglikemia. Hiper ini kan artinya berlebihan ya, tinggi. Glikemia, glukosa. Nah, disebut dengan apa? Diabetes tipe 2. Seperti itu. Di sini C, D kita bisa cross ya. Ada di sini bisa A, B, dan E. Nah, di sini kata kuncinya apa? Pasiennya obesitas dan terjadi resistensi insulin, sehingga yang paling tepat adalah DM tipe 2. Kalau misalnya diganti ya, pasiennya sedang hamil, memasuki usia kehamilan 6 bulan. Nah, lalu pasiennya mengalami hiperglikemik. Nah, kita bisa pilih jawabannya adalah DM gestasional, seperti itu. Oke, soal nomor 2, pasien wanita berusia 28 tahun datang ke dokter dengan keluhan badan sering lemas, tetapi sering merasa haus dan lapar. Nah, ini adalah ciri-ciri ya pasien DM tipe 2, ada polidipsia, rasa haus yang berlebihan, terus ada polifagia, ya, sering merasa lapar, terus pasiennya lemas. Nah, ternyata indeks massa tubuh pasien adalah 27. Jadi kalau indeks massa tubuh 27 itu dia udah masuk ya, obesitas. Jadi berat badannya sudah di atas normal. Dan HbA1c-nya ternyata sudah 7,2%, sudah lebih dari 6,5%. Lalu kadar gula darah puasa pasien adalah 140 mg per desiliter. Pertanyaannya, terapi yang tepat untuk pasien adalah, nah kita pilih siapa yang paling tepat? Metformin, ya, furosemid enggak, dexamethasone enggak, insulin juga tidak, dan saxagliptin juga tidak. Kita pilihnya siapa? Metformin. Kenapa? Karena di soal, di sini pasiennya yang pertama kita bisa bilang pasiennya DM. Terus kita lihat lagi di sini indeks massa tubuh pasien itu 27, dia sudah di atas normal. Ya, obesitas. Nah, kita kasih siapa? Metformin. Kalau misalnya kita kasih golongan glibenclamid, nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena efek samping dari glibenclamid dia bisa apa? Meningkatkan berat badan pasien. Dan ternyata dari opsi A sampai E juga tidak ada glibenclamid ya. Nah, kenapa kita tidak berikan insulin? Kenapa? Karena nilai HbA1c pasien itu masih di range 7,2%. Kalau misalnya tadi dia 9,5%, nah kita bisa kasih insulin. Insulin apa? Insulin basal, seperti itu. Oke, jadi di sini kuncinya apa? Ya, kita bisa lihat dari keluhan pasien dan dari hasil lab pasien. HbA1c-nya 7,2%. Lalu indeks massa tubuh pasien adalah 27. Sehingga kita kasih
regimen terapi yang tepat adalah metformin. Seperti itu. Dan lini pertama dari DM juga adalah metformin ya. Oke, soal nomor 3. Obat hipoglikemik oral terdiri dari beberapa golongan berdasarkan mekanisme kerjanya. Nah, berikut ini yang bukan golongan sulfonyl urea. Ada yang tahu apa jawabannya? Bisa aktifkan mikrofonnya? Iya, betul. Betul ya, yang B. Jadi sulfonylurea itu ada 2 generasi. Ada generasi pertama dan generasi kedua. Generasi pertama yang tolbutamid, tolazamid. Generasi kedua gliburid atau glibenclamid. Ini sama. Ya, glimepirid, glizid, dan glipidon. Dan yang bukan termasuk golongan sulfonylurea adalah glycine. Seperti itu. Dan ini pernah keluar ya soal ini di salah satu kampus. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Pasien penderita diabetes mellitus memperoleh regimen obat metformin dan glimepirid. Ya, jadi sudah kombinasi. Nah, parameter yang dipantau untuk menilai efektivitas terapi obat. Kita lihat apa? Nilai apa? Ada yang tahu? HbA1c. Betul. HbA1c yang diinginkan itu berapa persennya kadarnya? Kurang dari 7,5. Oke, kurang dari 7% ya. Oke, kita lihat dari sini ya, dari pedoman yang ini. Oke. Jadi sasaran kendali glukosa darahnya itu adalah kurang dari 7%. Seperti itu. Dalam 3 bulan. Karena ada juga soal yang menanyakan per berapa bulan, dilihat per 3 bulan. Seperti itu. Oke, kenapa? Karena dihubungkan dengan ini, dengan proses kan HbA1c. Hb itu kan adalah bagian dari si sel darah merah ya. Jadi sel darah merah itu dia akan memperbarui ketika sudah di 120 hari. Jadi sekitar 3 bulan seperti itu. Jadi kita ambilnya itu per 3 bulannya. Oke, tadi salah nomor 4 ya. Oke, soal terakhir ya. Tuan X didiagnosa diabetes mellitus, kadar gula darah puasa 140 mg per desiliter, dan 2 jam setelah makan 250 mg per desiliter. Mendapatkan resep Akarbos 3x1, bagaimana cara penggunaannya? Akarbos, bagaimana cara mengkonsumsinya? Bersama suapan pertama. Iya, betul. Bersama suapan pertama. Masih ingat mekanisme kerja dari Akarbos seperti apa? Alpha glukosidase inhibitor. Iya, betul. Dia menghambat ya enzim yang namanya alpha glukosidase sehingga tidak terjadi yang namanya penyerapan glukosa gitu ya. Oligosakarida tidak bisa dipecahkan menjadi glukosa karena enzimnya dihambat. Oke, sampai di situ untuk kelas kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau tidak ada, saya tutup ya. Sebelumnya saya lupa ya, saya perkenalkan diri ya. Jadi hari ini bersama saya ya, Apoteker Novi. Oke, sorry ya, perkenalannya di akhir. Teman-teman yang berminat untuk join di kelas Pejuang Apoteker, silahkan teman-teman bisa mendaftar ya di link bio yang ada di akun Instagram Pejuang Apoteker, dan kami tunggu partisipasinya. Selamat malam semua, semoga bermanfaat ya yang kita bahas pada malam hari ini. Oke, izin pamit ya teman-teman. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak.